Koispedia jadi paham, apa kabar kalian semua? Koispedia goes to Blitar ya kan? Nah Dominic terima kasih banget sudah diperbolehkan ngeliput di kota Blitar khususnya untuk Pak Medi yang katanya breeder terbesar salah satunya di kota Blitar. Jadi pada pemirsa Koispedia yang jadi paham, kita harus tahu sejarahnya seseorang, prosesnya seseorang. Nah kali ini kita mau ngebahas, mau ngeliput, pengen tahu, kepo gimana sih sejarahnya kalau kota Blitar itu jadi kota nomor 1 di Indonesia, koi terbesar di Indonesia ya kan? Jangan lupa ikutin kita terus. Bisa Koispedia yang jadi paham, sesuatu itu, seseorang itu butuh sejarah. Bukan butuh sejarah, kita harus tahu sejarahnya. Nah, Dominic itu di sebelah Dominic sekarang tuh ada Pak Medi. Terima kasih Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa ya. Iya, amin. Oke. Nah, Pak Medi ini adalah salah satu breeder terbesar di kota Blitar. Nah, Dominic mau tanya-tanya nih Pak, gimana sih sejarahnya bisa Blitar ini begitu banyak banget ikan koi? Yang sedangkan biasanya kalau daerah kan petaninya banyak tuh Pak. Iya. Bener nggak? Bener. Nah aku pengen tahu sejarahnya kapan itu masuk ikan koi itu sendiri ke Blitar. Iya. Koi itu awalnya tahun 1982. Koi itu masuk dari Sukabumi ke Blitar. Oh. Awalnya malah dari Sukabumi. Yang namanya Pak Masuri pada waktu itu satu desa dengan saya. Beliaunya sekarang sudah meninggal. Oh iya. Dia mendatangkan ikan waktu itu jenis Kohakusanke sama Yamabuki. Saya tahu sendiri tahun 82. 82 ya? Iya 82. Dia membuat kolam di sini, kemudian dia membesarkan ikan itu dititip-titipkan. Nah, waktu itu masih belum ada kolam. Sebentar Bapak, kita tahan dulu jawabannya ya kan. Mau nggak kita sambil jawab pertanyaan Dominic dibawa keliling-keliling? Keliling-keliling lihat kolamnya gitu sambil jawab pertanyaan. Bisa ke sana, ya. Ikutin kita terus para pemirsa Koispedia yang awam jadi paham. Ternyata dari tahun 1982 datang ikan koi sendiri. Tapi kenapa ya Pak? Kalau memangnya datang koinya itu langsung dari Sukabumi, tapi kenapa kota Blitar yang terbesar untuk ikan koi? Gini, di daerah Blitar itu untuk breeding ikan koi semua jenis bisa. Kalau di Sukabumi itu jenis-jenis tertentu aja, jenis-jenisnya terbatas. Oh gitu. Kalau di Blitar itu semua jenis yang diternakan di Jepang itu mampu untuk diciptakan di Blitar, diternakan di Blitar. Semua jenis. Semua jenis ikan koi. Semua jenis ikan yang diternakan di Jepang bisa diadopsi atau diternakan di Blitar. Di Blitar. Iya. Padahal ya tadi ya aku udah ulang ya. Padahal datangnya ikan koi itu sendiri dari Sukabumi dibawa ke Blitar. Iya. Jadi terbesar di Blitar. Iya. Gitu ya. Iya. Gimana tuh Pak petani-petani sini? Maaf nih sebelumnya sebutannya apa nih? Kalau untuk breeder-breeder di Blitar? Ya petani koi gitu. Petani koi ya. Nah, petani koi. Kan biasanya kan kalau daerah-daerah itu kan petaninya sawah, madi gitu kan ya. Iya, Ini keren banget dia. Kalau di sini sawah dibikin kolam. Oke. Iya. Sawah dibikin kolam. Iya. Berarti jadi pangannya segala macam itu, berasa segala macam itu dari mana? Kalau di sini sawah dibikin kolam. Di sini itu 60% itu kolam, yang 40% itu padi dan palawija. Jadi nanti palawija dan padi itu mengambil keuntungan dari buangan air atau limbah air kolam. Jadi sudah seperti dipupuk. Seperti pupuk ya? Iya. Tapi itu udah pernah dites uji klinis belum Pak? Bahannya itu nggak berbahaya, mengandung apa? Nggak berbahaya. Gitu? Jadi kalau misalkan dari air kolam itu malah cenderung banyak keuntungan dari jenis probiotik yang kita tabur di dalam kolam gitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih Pak Medi, aku pengen kesini boleh nggak? Iya. Nah, boleh nggak? Tapi aku udah jalan duluan para pemirsa. Oh ini jenis Kohakusanke kumpes.
Nah, kalau Pak Medi sendiri tuh untuk ternaknya nih Pak ya, Ya. untuk ternaknya sendiri ngambil jenis apa khususnya? Saya semua jenis saya pelajari. Semua jenis Semua dipelajari. jenis saya pelajari. Tapi kalau di sini, di daerah sini itu TDS-nya, karena TDS-nya agak tinggi dan daerahnya agak panas, jenis Asagi sama Susui jarang yang jadi. Oh, jarang di daerah jadi. sini. Di daerah sini, ini termasuk wilayah Blitar Barat. Blitar Barat. Ini yang terbagus jenis Sowasiro. Hanya itu? Sowasiro, ya, yang terbagus Sowasiro. Terbagus di antara yang lain. Kohaku Sanke bisa, tapi masih bagus Sowasiro. Sowasiro ya. Kojaku bisa, masih bagus Sowasiro. Sowasiro. Asagi bisa, masih bagus Sowasiro. Tetap Jadi yang itu ya? terbagus. Tetap itu ya? Iya, daerah Nah, barat sini. itu menarik juga tuh ya. Kenapa Iya. tuh ya Pak kalau yang lainnya itu nggak bisa berkembang biak banyak itu seperti yang ini kohak apa tadi? Kohaku, Sanke. Iya. Kalau di sini Sowasiro itu apa ya? Istilahnya tanahnya itu sudah cocok. Oh, sudah cocok. Jadi tanah itu dilihat dari kandungan TDS, kualitas air di daerah Blitar Barat itu sangat cocok. Kalau misalkan daerah wilayah Blitar Timur Selatan itu yang terbanyak jenis Kiko, Kojaku, Kohaku gitu, Kohaku Sanke. Misalkan wilayah barat, wilayah utara itu Kohaku Sanke. Bisa Sowa, tapi yang terbagus sana tetap Kohaku Sanke. Oke. Kalau wilayah timur Sowa bisa, Kohaku Sanke bisa, tapi yang terbagus jenis Kojaku. Kojaku di sini Iya. ya. Tetap yang Kojaku yang the best yang Iya, banyak kalau berkembang di biak. daerah timur selatan. Jawa Selatan, gitu, iya. oke. Para bisa sepeda yang jadi paham karena obrolannya makin banyak, kita juga ngoreknya makin banyak pelajaran yang didapat. Koespedia akan memberikan kalian semua pelajaran ya Pak, tentunya berbagi resep Oh, ya iya, dulu, iya. takut nggak sopan. Berbagi resep ya Pak ya. Iya. Kalau diceritain itu semuanya 1 minggu nggak akan kelar ya Pak? 1 minggu nggak akan kelar. Oke. Tapi kita ngambil inti-intinya Iya, Pak, resep-resepnya iya, ya Pak ya, untuk iya. para pisah sepeda menjadi paham. Pak, ngomong-ngomong nih ya Pak ya, Iya. kan katanya Bapak katanya miara ikan di sawah nih. Iya. Ikan belum pernah lihat, boleh nggak sih diajak ke sawah sambil kita ngobrol-ngobrol berkelanjutannya? Boleh Ya Pak ya. Iya, boleh. Oke, para pisah sepeda yang jadi paham, stay tune, jangan kemana-mana ya kan? Jadi para pemirsa sepeda menjadi paham, ini kita diajak on the way ke tempat dimana ikan itu yang banyak itu, katanya sawahnya itu 1 hektar khusus ikan koi. Gitu. Awal pemeliharaan ikan koi itu saya tahun 98. Tahun 98 itu saya masih 3 petak. 3 petak. Tiga gitu ya? peta, kemudian sampai dengan tahun 2003 itu lahan saya pada waktu itu sudah mencapai ada 3 hektar waktu itu. 3 hektar, terus tahun 2003 itu koi kan sudah nggak laku waktu kena herpes. Oh iya, pernah ya Kena Pak ya? herpes ya tahun 2001 itu kena herpes semua. Saya 2002 hancur, 2003 kita masih belum bisa memulai, baru tahun 2003 akhir kita memulai lagi usaha ikan koi. Surti, tuh aku hari ini jadi Surti para pemirsa sepeda yang awam jadi paham. Aku di tengah-tengah pematangan sawah tuh.
ini punyanya Bapak Mehdi. Nah tadi kan Pak Mehdi kan udah ceritain tuh, dia katanya memulai karir dengan gambling, termasuk ke gambling dong, pada saat krisis moneter tahun 98, yang sedangkan aku sendiri sebagai hostnya Koispedia masih sangat bocil. Oke, para pemirsa Koispedia menjadi paham, langsung aja ya kita tanya-tanya lagi ya. Penasaran banget dengan sejarahnya yang begitu top sampai detik hari ini masih berdiri, ya kan? Kayak ini ya biskuit Kongguan ya, say. Bingbit Kongguan tuh sampai detik hari ini. Pak Mehdi, Iya. kita lanjut ya Pak ya. Jadi ini Pak kan namanya kan ini sesuai namanya Koispedia yang awam jadi paham. Iya. Jadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang Pak Mehdi juga berpikir, kok nanyanya begini ya gitu. Nggak biasa ini. Oh biasa ya. Iya. Itu kita sajikan untuk para pisahnya Koispedia yang awam jadi paham. Pak Mehdi, tadi kan ngobrol kita sepanjang perjalanan menuju sawah ini kan Pak Mehdi kata memulai karir itu tahun 98. Iya. Yang aku tahu 98 itu krisis moneter. Sudah 24 tahun. 24 tahun Iya. ya. Gimana sih Pak tipsnya nih? Aku tanya sekali lagi, sangat penasaran. Bisa melakukan bisnis pada saat krisis moneter yang kondisinya tidak baik-baik aja, yang sedangkan saat itu Indonesia yang sedang kacau ya, bisa dibilang kacau gitu loh Pak. Iya. Karena kalau koi, usaha koi itu kalau misalkan kolam ini sudah jadi dan indukan sudah punya, itu untuk kos pengeluaran itu sangat minim, bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi kalau usaha koi itu misalkan sudah ada pematang sawah, terus bangunin kolam, cukup untuk pembesaran koi, terus induknya sudah punya, itu kita nggak terlalu mengeluarkan kos yang terlalu tinggi, biaya yang terlalu tinggi. Jadi dari hasilnya ini, koi ini bisa kita apa ya istilahnya, untuk hasil dari misalkan gini, kalau kita ngejual untuk yang jenis yang agak jelek, kemudian untuk ngasih makan yang agak bagus, nanti yang jelek kasihkan makan yang agak bagus, sehingga nanti ikan yang terakhir untuk dijual itu dengan high quality, itu bisa kita menjadi sumber keuangan kita. Jadi untuk mengatasi dari apa ya, kemarin waktu tahun 98 adanya apa itu 98 krisis moneter Pak. Krisis moneter itu tidak berpengaruh sama sekali. Oke, Iya. ini kan bagi Pak Mehdi sendiri katanya bisa terlalu ditekankan biar tidak banyak pengeluaran Iya. pada saat krisis moneter. Tapi kan perekonomian saat itu kan sedang kacau balau Pak. Siapa pembelinya dan bagaimana cara memasarinya dalam keadaan kondisi yang sangat bukan tidak baik-baik aja ya, sangat tidak baik-baik aja itu Pak. Iya. Pada waktu itu tahun 98 tuh koi kan masih jarang yang menjadi petani atau pembudidaya. Jadi koi itu nggak berpengaruh tentang penjualan untuk masalah koi, nggak pengaruh sama sekali. Meskipun dalam kondisi sangat kacau perekonomian tetap ada yang beli. Berpengaruh sama sekali. Tetap ada yang beli. Iya, oh, tetap fix ada yang beli. berarti orang Indonesia banyak duitnya, guys. Kayak gitu. Iya. Pak Mehdi ngomong-ngomong ya, ini kan luas banget. Ini berapa Pak? Berapa ini luasnya? ada sekitar 200 ru, yang di sana ada 200. sana juga ada? Iya, ada 200 ru, yang di sana ada 300 ru. 300 ru. Iya. Jadi ketotalan luasnya berapa yang digunain untuk kolam ini sendiri, sawahnya sendiri? Iya, kalau sawah itu sekitar 1 hektar lebih dikit lah. 1 hektar lebih sedikit para Iya. pemirsa Koispedia yang awam menjadi paham. Tapi tentunya para pemirsa Koispedia yang awam menjadi paham pasti bertanya-tanya dong, kok dia miara ikan koi, ikan mahal kok nggak dipagerin, nggak dipakai CCTV. Tapi tenang aja, di Blitar itu semua orang hampir keseluruhannya melihara ikan koi ya Iya, Pak. iya. Jadi tidak akan ketakutan Iya. hilang. Di sini itu nggak ada istilahnya mencuri barang, istilahnya koi itu nggak ada. Nggak ada. Iya. The best. Kenapa yang tadi aku bilang juga, karena Blitar itu tempatnya, kotanya ikan koi yang ada di Indonesia. Nah Iya. Pak, ngomong-ngomong nih ya Pak ya, kan hampir setengahnya Blitar, hampir setengahnya atau hampir 99%. Blitar itu sebelum adanya corona kemarin itu petani itu jumlahnya kisaran antara 600 sampai dengan 800 orang. Wow. Petani Petani di ya? Blitar. Iya. Khusus koi ya? Iya, khusus koi. Terus adanya corona kemarin karena koi itu booming, petani itu jadi sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 orang. Oh my God. Ya, itu Gimana data sih dari statistik petani
perikanan sama peternakan. Gimana ini aku cara nyampeinnya ya? Kayaknya otak aku belum nyampe guys. Kalau di sini nggak baik-baik aja semakin banyak malah. Iya, Nah, iya. luar biasa ya Blitar ya, keren banget ya. Tapi nih Pak ya kan karena begitu banyaknya orang di Blitar, hampir semuanya petani koi. Iya. Ini pemasarannya sendiri dikirimnya kemana Pak? Kemana Pak? Kalau koi Blitar itu ada yang dikirim regional sekitaran misalkan Jawa, luar Jawa, bahkan sekarang sudah mencapai luar Jawa. Kemarin ada temen itu sudah kirim sampai Itali. Sampai Itali? Itali, ada yang Itali, saya pernah melayani juga ya sampai Jerman. Wow. Para penonton, bayaran tepuk tangan dong, sudah melayani ke Jerman loh. Jadi para pemirsa, ini tepuk tangannya asli, penontonnya penonton bayaran. Ya. Tuh, jadi bukan cuman yang on air di TV doang, di sini juga ada penontonnya tuh. Jadi Pak, ini luar biasa banget ya perjuangannya, sangat gambling, sangat berani, sangat fokus, luar biasa. Memulai bisnis dalam keadaan tidak baik-baik aja, bukan tidak baik-baik, lagi kacau perekonomian, tapi memulai bisnis sangat berani, sangat gambling, pokoknya fokus banget. Thank you Pak Medi, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, saya mewakili para pemirsa Kue Sepeda yang awam menjadi paham. Kenapa Pak? Kan di sini kan sudah ada sawah nih, ternak di sawah nih. Kok masih bikin kolam Pak di rumah? Segitu banyaknya. Kalau di rumah itu hanya untuk suka-suka aja. Oh, suka-suka. Iya. Misal dulu rencananya, ya sekarang sudah ada rencananya di rumah diisi ikan bagus aja. Bagus. Tapi waktu kemarin adanya corona itu harga melonjak, ya saya jual semua. Oh, sudah jual semua. Luar biasa ya. Pasti nih yang nonton nih, aku pengen bikin kolam koi, pengen gue jadi breeder koi gitu kan. Tapi kalian semua bisa melakukan itu, benar nggak ya Pak ya? Iya, tapi tentunya disiapkan dengan mental yang baik gitu. Sip itu rahasianya. Rahasianya harus mental ya Pak ya? Iya, mentalnya berani nggak? Berani. Soalnya kita menangani makhluk hidup. Yes, betul juga. Pak, perbedaannya nih, satu lagi ya, lagi terus guys, gak habis-habis. Perbedaannya miara kolam di sawah, miara ikan di sawah sama di kolam. Sama kolam rumah? Ya. Kalau kolam rumah itu tingkat pembesarannya agak berkurang. Kalau di sawah itu tingkat pembesarannya agak perkembangannya agak signifikan untuk perkembangannya. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena di sawah itu nggak ada daun jatuh atau apa. Daun jatuh itu misalkan daun mauni atau daun yang sifatnya pahit-pahit, itu kan mengandung cepat menaikkan pH. Terus tanah dan airnya mudah kotor. Iya. Kalau di sini nggak ada, cuma hamparan aja kan, nggak ada tanaman-tanaman apa, nggak ngaruh gitu. Berarti lebih bagus memelihara ikan koi itu langsung di tanah yang kayak gini, di sawah gini ya, di sawah gini. Untuk pembesaran. Ya, kalau nanti untuk keeping atau apa ya bagusan di rumah. Soalnya di sini itu perkembangannya pesat, jadi untuk kualitas warna agak menurun. Nanti akan diperbaiki di rumah. Oh gitu. Jadi perkembangannya pesat. Kalau untuk di sawah para pemirsa Kue Sepeda yang jadi paham, tapi untuk warna agak turun. Nah, inilah di finishinginnya di kolam di rumah. Oh itu para pemirsa Kue Sepeda yang jadi paham. Pak Medi, terima kasih banyak atas waktunya. Kue Sepeda mengucapkan dengan segala kerendahan hati, terima kasih banyak sudah mulai meliput, diajak jalan-jalan, dibawa keliling gitu ya. Para pemirsa Kue Sepeda yang menjadi paham, tentunya semua orang itu tidak hanya langsung ada di sini, tapi ada sejarahnya, ya kan? Makanya kita harus, sebelum kita mengomentari seseorang, kita harus melihat dulu proses dan sejarahnya sampai kita berada di sini, bukan begitu Pak Medi? Iya. Thank you. Ya, para pemirsa Kue Sepeda menjadi paham, Dominic mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk Kota Blitar dan khususnya lagi untuk Pak Medi. Nah, Dominic mohon maaf apabila ada kata-kata Dominic yang salah. Dominic mau undur diri dulu. Jangan lupa ya ditonton terus video-videonya Kue Sepeda yang jadi paham yang berikutnya. Stay tune terus, tetap jangan lupa like, comment, subscribe ya kan. Stay tune-nya maksudnya pantengin terus YouTube-nya Kue Sepeda yang awam jadi paham. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga lahir dan batin kalau aku cinta kalian lahir dan batin. Kue Sepeda ya. Terima kasih.